Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya dalam mata kuliah manajemen UMKM dan koperasi. Ini adalah pertemuan yang keempat. Kita akan berdiskusi tentang bidang usaha UMKM dan aspek-aspek pengelolaan UMKM. Ya. Jadi pertama kita bahas dulu tentang ciri-ciri usaha mikro ya. Ini sudah pernah kita bahas mengenai kategorinya ya. Jadi kalau usaha mikro itu kategorinya omsetnya itu hanya sampai 300 juta ya dalam setahun, itu masih usaha mikro. Jadi memang masih mikro ya, kecil sekali. Nah, biasanya usaha mikro itu mempunyai beberapa ciri ya. Contohnya jenis barang dijual itu enggak selalu sama ya, berubah-ubah ya. Lagi rame bikin kue, ada laris ini pada bikin kue ya kan. Kalau misalkan lagi ngetren atau lagi musim buah, jualan buah. Jadi memang sangat cair sekali ya orang-orang yang berusaha di skala mikro ini, karena skalanya juga kecil, jadi ya mudah ganti-ganti produk gitu ya. Mana yang kira-kira laku dijual gitu. Tempat usahanya juga seringkali tidak menetap ya, pindah-pindah. Dan mungkin tidak memerlukan tempat usaha khusus ya, kadang dilakukan di depan rumah, kadang dilakukan di pinggir jalan dan seterusnya. Dan biasanya juga belum pernah melakukan hal administrasi keuangan, jadi secara manajemen keuangan juga belum dijalankan, jadi mereka ya jalan apa adanya, ya sistemnya kantong kiri kantong kanan, tidak ada pencatatan dan seterusnya ya. Dan usaha mikro ini walaupun kelihatannya kecil, tapi ini sangat membantu ekonomi keluarga ya, karena dengan begitu ya ada putaran uang sedikit lah gitu, sehingga ada sisa ya buat belanja, buat jajan anak-anaknya dan seterusnya ya. Tidak transisi terhadap suku bunga ya, karena mereka tidak pinjam bank ya. Biasanya ya mereka jalan apa adanya ya. Pemilik usaha mikro biasanya jujur, ulet ya, dan mereka sebenarnya mau dibimbing gitu ya. Nah, yang berikutnya itu sulit dapat kredit dari bank alias tidak bankable. Kenapa begitu? Karena mereka nggak punya catatan keuangan yang baik, dan yang pasti biasanya nggak punya jaminan. Sementara kalau mau mendapatkan kredit dari bank itu kan kolateral atau jaminan itu salah satu syarat ya, dan ini biasanya para pelaku usaha mikro yang notabene secara ekonomi itu mereka di bawah, itu mereka nggak punya sesuatu yang bisa dijaminkan ke bank gitu ya. Tenaga kerja juga nggak banyak ya, kadang nggak punya, kadang dia sendiri sama istrinya sama anak-anaknya ya. Kalau butuh punya karyawan tuh nggak banyak ya, paling juga sampai 5 orang. Ini usaha mikro ya, usahanya kecil, seringkali berada di lingkungan rumah ya, dan tidak terlibat dalam kegiatan ekspor impor. Iya ya, karena kan kapasitasnya nggak sampai ke sana kan gitu. Manajemennya juga masih individual ya. Nah, berikutnya usaha kecil. Usaha kecil ini di atasnya usaha mikro ya. Kalau usaha kecil itu dalam kategori yang pernah Bapak sampaikan itu antara omsetnya ya, omset tahunnya antara 300 juta sampai dengan 2,5 miliar ya. Kalau range omsetnya antara 300 juta sampai 2,5 miliar setahun, maka itu masuk kategori usaha kecil. Nah, usaha kecil biasanya juga ciri-cirinya itu pembukuannya belum baik ya. Ada tapi masih sangat sederhana, belum menerapkan sistem pembukuan yang standar biasanya ya. Nah, karena hal itu, maka kemudian ini menjadi hambatan bagi usaha kecil untuk bisa scale up atau berkembang ya, karena masih sangat minim memanfaatkan teknologi ya. Karyawan juga masih terbatas, modalnya sangat terbatas ya. Kemudian biaya produksi per unitnya biasanya lebih tinggi. Jadi kalau produk usaha kecil diadu dengan produk pabrikan, pengusaha besar ya jelas pasti kalah, secara harga kalah, secara kualitas kalah. Kenapa biasanya harganya lebih mahal? Karena mereka itu mendapatkan bahan baku dari supplier, itu juga biasanya lebih mahal. Kenapa? Karena belinya kan sedikit gitu. Beda sama pabrikan. Kalau pabrikan kan belinya ke suppliernya dalam apa namanya, pembelian dalam jumlah besar, sehingga pasti akan mendapatkan harga yang lebih bersaing.
Sehingga secara bahan baku mereka sudah menang duluan tuh para pengusaha besar. Ya, jadi salah satunya itu. Tapi walaupun harganya seringkali lebih tinggi, yang usaha kecil ini tetap memperoleh tempat tersendiri ya. Mereka punya pasar sendiri yang mereka bisa menjual kepada konsumennya sendiri sehingga tetap laku juga, walaupun mungkin kalau bersaing dengan pengusaha besar, produk-produk perusahaan besar, tentu perusahaan besar lebih ini ya, lebih bersaing dan lebih murah harganya, kualitasnya seringkali juga lebih bagus ya. Memang kadang-kadang produk usaha kecil punya karakteristik yang berbeda lah gitu ya. Kemudian seringkali dengan beberapa kelemahan yang tadi Bapak sebutkan, usaha kecil itu kurang dipercaya oleh masyarakat. Jadi produknya kalau masyarakat suruh milih gitu ya, tentu mereka akan memilih produk dari perusahaan besar yang kualitasnya terjamin, ya kan, yang kemudian packagingnya bagus dan harganya juga seringkali lebih murah gitu. Memang kalau dari sisi itu ya memang tidak bisa kita bandingkan ya. Memang usaha kecil nih walaupun seperti itu ya harus tetap dibina, tetap diberdayakan karena dia menghidupkan ekonomi, dia penyelamat ekonomi bangsa juga ketika kondisi krisis dan ini menyerap banyak sekali tenaga kerja ya di negara kita. Jadi jangan diadu, ya pengusaha besar tetap dengan jalannya, kemudian pengusaha kecil ini juga harus tetap dikembangkan sehingga perlahan-lahan dia bisa scale up, bisa naik kelas menjadi perusahaan menengah dan syukur-syukur nanti bisa menjadi perusahaan besar ya. Kemudian usaha menengah ya, usaha menengah ini dari sisi omset itu antara 2,5 miliar sampai dengan berapa 50 miliar ya setahun. Jadi kalau usaha kita itu let's say 10 miliar, 20 miliar ini maksudnya menengah ya. Padahal itu sudah lumayan juga itu ya. Bisa punya omset sampai 50 miliar itu sudah luar biasa ya. Ini perusahaan menengah. Biasanya manajemennya lebih bagus, lebih modern, sudah ada organisasi, sudah ada struktur, sudah ada pemakaian teknologi di sana, kemudian laporan keuangannya juga sudah bagus, lebih rapi, punya website, bahkan seringkali laporannya itu sudah pakai sistem ya, sistem akuntansi yang baik ya, karena sudah punya sumber daya atau sumber dana dan SDM untuk bisa memegang pelaporan itu ya. Jadi saat administrasi keuangan lebih oke, kemudian juga sudah bankable biasanya karena mereka juga untuk bisa scale up, bisa menghasilkan penjualan sampai dengan 50 M itu seringkali membutuhkan dana dari perbankan dan berarti mereka sudah bankable biasanya, mereka punya agunan yang bisa dijaminkan, mereka punya sistem pelaporan keuangan yang baik sehingga bisa lolos gitu ya ketika mereka mengajukan kredit ke bank ya. Biasanya juga sudah ada jaminan sosial ya, karena kalau usaha sudah besar itu kan ya pasti akan disorot juga oleh pemerintah. Mereka harus memberikan selain gaji juga jaminan sosial kepada para pekerja ya seperti jam sostek, BPJS kesehatan dan seterusnya. Dari sisi legalitas tentu sudah lebih baik lagi ya. Ada NIB, ada SIUP, ada NPWP pasti karena pasti sudah berhubungan dengan pajak, izin tempat dan seterusnya. Nah, bidang-bidang UMKM itu banyak banget ya. Ini silahkan nanti dilihat, di search ya untuk KBLI ya, bidang-bidang usaha di Indonesia itu banyak banget. Ada bidang pertanian, perburuan, kehutanan itu terdiri dari puluhan jenis usaha ya. Macam-macam ya. Ini panjang sekali. Silahkan nanti dilihat sendiri ya. Untuk peternakan sendiri maka ada banyak banget yang tercakup di dalamnya. Jasa pertanian, perkebunan dan peternakan juga ada ya kan. Ada perburuan, penangkapan, ya banyak sekali kehutanan ya. Jadi tidak seperti yang kita lihat yang yang dagang-dagang kecil sehari itu enggak ya. Jadi usaha kecil menengah itu bisa masuk ke banyak sektor sebetulnya. Ya, tentu kalau yang misalnya ya pertambangan pakai yang besar-besar itu ya tentu dia masuk pengusaha besar ya kalau memang skalanya jauh lebih besar. Tapi usaha UKM pun bisa masuk ke sana sebetulnya ya. Ada perikanan, pertambangan, penggalian ya. Ini tergantung skop wilayah usahanya ya. Banyak, ini silahkan dilihat nih ada industri pengolahan listrik. Ini kalau konstruksi yang seperti ini sebenarnya masuk ke pengusaha besar ini ya kalau menurut saya ya. Kalau yang sudah gede-gede ya di atas 50 M setahun ya itu masuk usaha besar. Tapi kalau di bawah itu masih masuk usaha kecil menengah ya. Kemudian aspek-aspek apa saja ya yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan UKM. Yang pertama adalah aspek umum dan legalitas. Ada aspek SDM ya, ini masuk aspek umum ya. Jadi
Dari sisi SDM ya biasanya kalau UMKM itu berbisnis itu ya mulainya seringkali berdasarkan kemampuan apa yang dimiliki atau hobinya apa. Jadi misalkan punya kemampuan masak yang enak, maka dia bikin usaha rumah makan, bikin kantin, bikin apa namanya catering misalnya. Ini kan berdasarkan keahlian. Jadi orang buka usaha juga pasti mikir kan ini kenapa kita jualin, oh karena saya misalkan suka tanaman, kemudian ada yang jual beli tanaman ya, banyak banget tetangga bapak tuh samping rumah ya, ini kebetulan bapak lagi ada di kampung tuh, di belakang tuh banyak banget tanaman bagus-bagus dijual ya, sambil tiap hari dirawat karena dia hobi tanaman. Tapi supaya hobi ini tidak sekedar atau tidak menghabiskan uang, tapi justru menghasilkan uang, maka sekalian dijual. Jadi sebagai display di halaman rumah, halaman rumahnya indah, tapi juga itu bisa menghasilkan uang karena tanamannya juga dijual. Ini berasal dari hobi. Jadi bisa nih, misalkan mau terjun ke suatu bisnis, ya dari sisi SDM belum memadai, ya kan, ya sudah mulai aja dari hobi kita, dari apa namanya, dari sumber daya atau keahlian yang kita miliki bisa ya. SDM-nya yang mudah-mudah dulu lah ya, minimal dari kita, dari lingkaran terdekat kita itu bisa ikut membantu. Bahkan organisasi ya juga biasanya masih sederhana, tapi ya perlu ya supaya jelas, alurnya jelas. Nanti kalau organisasinya berkembang, sudah 10 orang, sudah sekian belas orang, sudah ada pembagian tugas, ya ada tugasnya marketing, ada tugasnya promosi, eh, ada tugasnya itu di produksi. Kalau dia produksi makanan, maka tentu ini akan sangat membantu ya, akan sangat membantu bagian organisasi ini untuk bisa memperjelas ya wewenang dan tugasnya itu apa saja ya. Kemudian pengalaman usaha juga itu penting ya untuk bisa memberikan bekal ya. Kelengkapan perizinan ya, tentu ini juga harus diperhatikan. Bapak sudah tekankan dari awal supaya kita tidak ada hambatan di perjalanan usaha kita, maka izin itu disiapkan sejak awal. Sadar legal itu penting karena sekarang izin juga lebih mudah dengan adanya sistem OSS. Minimal kalau untuk UMKM ya bikin IUMK, izin usaha mikro kecil itu melalui OSS itu sangat mudah sekali. Jadi bikin NIB dulu, kemudian baru bikin IUMK, itu waktunya sangat cepat ya, nggak ada sejam, semuanya online dan tidak mengeluarkan biaya ya. Perencanaan umum usaha juga bisa dibikin ya, supaya punya guideline, punya roadmap, apa yang harus dikerjakan untuk waktu-waktu yang akan datang ya. Aspek pemasaran ya, tentu yang pertama hubungannya dengan pelanggan ya. Pelanggan ini adalah orang yang menjadi pembeli dari produk kita. Tentu kita tidak ingin pelanggan ini hanya membeli sekali dua kali ya. Kita maunya kan pelanggan itu menjadi sumber ya, masukan kita seumur hidup ya. Selama perusahaan masih berdiri, kita berharap pelanggan itu bisa repeat buying ya, beli lagi, beli lagi. Nah, tentu ini harus dikelola dengan baik. Mekanismenya banyak ya, caranya banyak supaya pelanggan tetap setia. Itu ada hal-hal yang harus dipelajari oleh UMKM sehingga dia bisa memelihara pelanggan dengan baik. Apa preferensi pelanggan, apa yang dibutuhkan pelanggan, ini harus selalu diupdate melalui survei, melalui komunikasi yang baik dengan pelanggan sehingga mereka akan menjadi pelanggan setia kita ya. Dan mereka akhirnya kan percaya ya kalau kita memang menjalankan bisnis itu dengan baik dan melayani pelanggan dengan baik. Piutang ini juga aspek berikutnya yang harus diperhatikan karena seringkali ya untuk bisa meningkatkan penjualan itu kita memberikan piutang kepada customer ya, terutama ini untuk B2B ya, business to business. Kalau B2C atau business to customer itu memang relatif semuanya cash basis gitu ya. Kalau Anda beli sesuatu di supermarket, minimarket, ya itu tentu cash basis, tidak akan ada apa namanya utang piutang di sana. Tapi kalau kita B2B, business to business, kita jualannya ke perusahaan atau ke pihak yang dijual lagi, alias kita jualan grosir ke customer yang customer itu kemudian jual lagi ke toko, ya ke pabrik, ke perusahaan, ke kantor, biasanya ada term of payment ya, ada apa namanya syarat pembayaran yang diminta ya, seringkali ya tempo
tempo bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, tergantung dari negosiasi, dan akhirnya ini menyebabkan piutang. Piutang ini tentu akan menggerus modal kerja kita, karena kalau kita cash basis kan uang langsung masuk dan langsung bisa kita putar kan gitu. Tapi begitu kita memberikan piutang kepada para customer, otomatis kan modal kita jadi berkurang. Modal berputarnya kan jadi berkurang karena harus ngendap dulu kan di customer. Nah, tentu ini punya konsekuensi ya, sehingga kita harus ukur dan harus hati-hati, jangan sampai kita memberikan terlalu banyak ya kepada customer yang itu menyebabkan cash flow kita jadi berat. Harus ada kejelasan, misalkan piutang berapa temponya, let's say 2 minggu ya. Kalau udah 2 minggu yang harus ditagih gitu ya, jangan dibiarkan saja. Kemudian misalnya jumlah per customer misalkan tidak boleh lebih dari 20 juta. Ya udah itu ditegakkan. Jadi kalau misalkan customer sudah punya utang ke kita, kita punya piutang ke dia kok lebih dari 20 juta, jangan dikasih barang lagi. Ya dikirim barang lagi kalau piutangnya yang sebelumnya sudah terbayar misalnya. Tentu ini dibikin ya ketentuan-ketentuan seperti ini agar piutang kita itu tetap sehat gitu ya. Kemudian persaingan usaha ini sudah pasti, persaingan dengan produk sejenis, persaingan dengan produk pengganti, substitusi, ini sudah sunatullah ya, dalam sebuah bisnis itu terjadi persaingan, ya yang penting bagaimana perusahaan itu tetap menjaga kualitas, harga juga wajar, sistem pembayaran dan pelayanan juga baik, sehingga persaingan ini ada positifnya ya. Karena dengan adanya persaingan ini perusahaan terpacu ya untuk bisa berinovasi. Karena dengan adanya persaingan itu orang cenderung untuk memilih yang lebih baik, kan ada pilihan, maka akhirnya berlomba-lomba untuk memberikan servis yang terbaik, produk yang terbaik, sistem pembayaran terbaik, harganya juga yang terkompetitif gitu ya, sehingga ini menyebabkan sistem bisnis menjadi lebih efisien, menjadi lebih bagus lah gitu. Dan persaingan ini kalau ada saingan usaha, kita juga punya partner dalam tanda kutip ya untuk mengedukasi pasar gitu. Karena semakin banyak orang jualan produk yang sama dengan produk kita pada skala tertentu, itu positif dalam rangka mengedukasi pasar. Karena apa, pasar itu akan lebih mudah mengenali produk yang kita jual itu, karena mungkin pesaing kita juga membantu untuk memperkenalkan karena kita jualan produk yang sama. Jadi nggak usah alergi ya dengan namanya persaingan usaha. Yang penting kita tetap melakukan yang terbaik, ya anggap persaingan itu sebagai sebuah mekanisme yang wajar untuk menciptakan bisnis yang efisien gitu ya. Promosi produk ini juga harus dilakukan ya supaya lebih banyak lagi orang yang mengenal produk kita. Sekarang ini apalagi era digital, online, maka mau tidak mau UMKM juga harus siap ya terjun ke ranah online, memperkenalkan produknya di dunia digital, di marketplace, di kanal-kanal sosial media. Jadi jangan ngumpet ya, harus tampil ya. Tentu ya sewajarnya ya, tidak over promise, jangan sampai kita itu menjual janji yang kira-kira tidak bisa kita tepati ya, karena di era online ini kalau kita terlalu bombastis kemudian ternyata tidak seperti itu pada kenyataannya, itu justru akan berbalik ke kita gitu ya. Memang kalau di online itu segala sesuatu yang bombastis bisa cepat viral gitu ya. Tapi kalau kemudian kecewa, konsumen kecewa juga bisa viral juga, dan itulah akan berakibat yang tidak baik ya terhadap bisnis kita. Jadi promosi produk itu harus dilakukan, tetapi harus dengan kaidah atau etika yang baik ya, tidak boleh terlalu over promise ya, nanti akan tidak baik buat jangka panjang ya. Kita harus penuhi intinya ya janji-janji yang kita sampaikan kepada customer ya. Alur distribusi atau jalur distribusi ini juga penting ya. Karena kalau kita sudah promosi habis-habisan tapi kita nggak punya jalur distribusi yang jelas, ya nanti produk kita itu tidak bisa sampai kepada para pelanggan ya. Pelanggan akan kesulitan mencari produk kita. Ini sayang sekali dengan aktivitas promosi yang sudah kita jalankan ya. Tentu kita harus mengatur strategi, menyusun bagaimana sebetulnya produk kita ini akan didistribusikan.
Ya. Nah, kalau perlu ya kita bentuk jaringan ya, kita berpartner, bermitra dengan banyak perusahaan atau banyak pihak agar produk yang kita hasilkan itu bisa sampai kepada konsumen yang lebih luas. Bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan jasa pengiriman dan seterusnya ya. Aspek produksi. Nah, kita bicara tadi lebih ke marketing, sekarang produksi ya. Ini memang khusus yang bagi produksi ini harus sangat perhatian. Yang pertama tentu dengan supplier ya. Supplier ini sangat strategis perannya agar apa ya, kontinuitas dari produk kita ini bisa terjaga. Bayangkan kita sudah produksi, konsumen kita sudah terbentuk, tiba-tiba suplai bahan bakunya stop atau terganjal atau terlambat saja, maka itu tentu akan menghambat produksi kita. Ya kan? Ya ini supplier ini penting, jangan sampai kita itu meremehkan. Benar, kita adalah customer bagi supplier gitu. Tentu supplier juga ingin melayani customer-nya dengan baik, tapi kita juga tidak boleh memperlakukan supplier dengan semena-mena. Kita nggak boleh menangnya sendiri, kita nggak boleh semaunya sendiri ya, karena sama supplier itu kerjasama kita ini adalah kerjasama yang win-win, yang menang-menang, yang saling menguntungkan ya. Kita mendapatkan pelayanan yang baik, suplai produk yang apa namanya teratur, konsisten dengan harga yang bersaing supaya kita bisa melayani customer kita kembali dengan baik. Jadi tolong nih ya, manajemen supplier ini penting agar apa namanya bisnis kita lebih bisa konsisten atau berkelanjutan gitu ya. Nah, sistem pembayaran ya, sistem pembayaran ini bisa menjadi leverage sebetulnya dalam bisnis kita. Kalau kita sudah dipercaya sama supplier, seperti Bapak bilang tadi, kalau B2B itu memungkinkan kita untuk bisa saling apa namanya memperkuat ya dari sisi keuangan. Artinya kita bisa mendapatkan kredit dari supplier kita. Kita bisa memperoleh apa namanya modal kerja itu dari supplier melalui barang-barang yang dia kirimkan dan kita bisa menjualnya lebih dulu ya karena apa? Kita dikasih tempo. Nanti ketika uang sudah masuk, kemudian supplier akan ini ya. Ketika uang sudah masuk, maka supplier akan baru kita akan bayarkan itu ke supplier kita ya. Tapi kita harus jaga kepercayaan itu ya. Kita harus jaga kepercayaan itu sehingga kita bisa kita bisa membayar itu tepat waktu, kemudian kita bisa eh, memberikan yang terbaik lah ya buat customer kita itu ya. Oke, itu sistem pembayaran ya. Kan lumayan kalau kita dapat kredit dari supplier kan nggak perlu pinjam ke bank ya kan. Nah ini kalau kita sudah berbisnis lama biasanya kita akan dapat ya kredit dari supplier ini. Syaratnya kita bisa dipercaya aja ya, tidak terlambat lah dalam melakukan pembayaran ya. Kemudian proses produksi ini juga harus dijaga sedemikian rupa sehingga produksi kita itu bisa kualitasnya terjaga dengan baik ya. Alur distribusi tetap juga harus kita perhatikan supaya customer itu bisa mengakses produk kita dengan lebih nyaman gitu ya. Nah, berikutnya adalah aspek keuangan ya. Aspek keuangan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama jurnal ya. Ini kalau kita bicara ini berarti sudah bicara akuntansi ya karena jurnal ini adalah langkah pertama ya ketika kita melakukan proses akuntansi ya, menjurnal ya. Apa saja fungsi jurnal itu? Banyak. Yang pertama fungsi pencatatan ya. Jadi jurnal ini merupakan pencatatan yang lengkap, yang terperinci ya. Semua transaksi dengan sumbernya itu harus dicatat tanpa ada yang ketinggalan ya. Ini fungsi pencatatan. Ada juga fungsi analisa ya. Ketika kita menjurnal, maka kita harus menganalisis dulu transaksi ini sebetulnya masuk akun yang didebet atau yang dikredit, akun mana yang harus didebet, akun mana yang harus dikredit. Karena ini berpengaruh nanti terhadap laporan keuangannya ya. Fungsi historis, artinya jurnal ini merupakan kegiatan mencatat semua transaksi keuangan secara kronologis. Kronologis itu artinya berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya ya. Jadi memang harus urut ya, namanya fungsi historis ya, jangan sampai acak-acakan tanggalnya.
terus sesuai dengan terjadinya transaksi itu. Kemudian fungsi informatif itu memberikan keterangan kegiatan secara jelas, apa saja transaksi yang terjadi itu disebutkan ya ketika menjurnal itu, ketahuan ini apa transaksi ini berdasarkan kejadian apa itu disebutkan. Kemudian fungsi instruksi ya, jurnal merupakan perintah memposting dalam buku besar baik yang didebit maupun yang dikredit sesuai dengan hasil analisis dalam jurnal. Ya. Kan nanti otomatis kalau kita sudah ngejurnal nanti kan kalau kita pakai software terutama langsung buku besarnya terbentuk ya, akan dikelompokkan kan masing-masing akun itu dalam buku besarnya masing-masing ya. Semua transaksi yang berhubungan dengan kas misalnya maka akan otomatis nanti terposting di buku besar kas ya kalau memang kita sudah pakai software ya. Kemudian transaksi yang berhubungan dengan penjualan itu nanti akan masuk di buku besar penjualan dan seterusnya. Tentu di akuntansi dasar ini sudah dibahas ya tadi. Jadi Bapak nggak perlu terlalu jelaskan mendetail karena ini sudah dibahas dalam akuntansi dasar ya. Kemudian jurnal umum ya. Jurnal umum ini jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas transaksi keuangan ya secara kronologis dan terperinci ya. Kenapa ini disebut jurnal umum? Karena semua transaksi itu masuk ke sini kecuali yang memang kita ingin catat di jurnal khusus ya. Nah, kalau jurnal khusus itu biasanya kita susun untuk mencatat transaksi-transaksi yang sejenis ya. Ini transaksi yang sifatnya rutin berulang ya. Itu kita bisa catat di jurnal khusus. Misalnya transaksi yang berhubungan dengan kas. Perusahaan itu kan paling banyak biasanya transaksinya kan transaksi yang kas ya. Transaksi yang berhubungan dengan kas yang baik itu penerimaan kas ya, penjualan itu kan banyak banget, cepet gitu ya. Itu supaya efisien kita kumpulin dalam satu jurnal khusus yaitu jurnal penerimaan kas misalnya. Nah, maka kalau sudah seperti itu ya sudah kita lebih efisien ya kita kumpulkan dulu di dalam jurnal khusus misalnya jurnal penerimaan kas. Ada juga jurnal pengeluaran kas ya. Ini untuk mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan kas keluar. Untuk transaksi apa saja asalkan itu berhubungan dengan kas keluar, ada kas keluar maka dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Ada juga mungkin jurnal penjualan. Nah, ini jurnal untuk yang kita jualannya kredit ya sehingga ada timbul piutang. Itu kita catat dalam jurnal penjualan. Jadi dikumpulkan ya, masing-masing dikumpulkan ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah nanti akan lahir dari proses transaksi keuangan itu yang namanya laporan laba rugi ya. Jadi laba rugi ini sudah ini ya produk akhir ya dari proses laporan keuangan, proses transaksi keuangan itu ada laba rugi. Ini memberikan informasi tentang situasi perusahaan ya. Apakah selama siklus akuntansi yang sudah kita jalankan itu perusahaan memperoleh laba atau tidak. Ya. Ada beberapa fungsi ya, yaitu pertama memberikan informasi tentang keuntungan atau kerugian yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Juga menunjukkan tren perusahaan selama periode tertentu ya dengan bandingan laba dan rugi perusahaan dari tahun ke tahun. Nah, ini jadi laba rugi itu seperti video ya, video aktivitas perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Misalkan 1 tahun, maka dia akan menampilkan aktivitas organisasi selama 1 tahun. Itu nanti dipotret berapa pendapatan yang diperoleh, berapa biaya yang yang dicatat gitu ya. Itu nanti kemudian dibandingkan pendapatan dikurangi biaya akan muncul saldonya kan gitu. Kalau memang lebih besar pendapatan dan biayanya maka perusahaan bisa dikatakan untung. Tapi kalau misalkan ternyata biayanya lebih besar daripada pendapatannya ya berarti perusahaan mengalami kerugian ya. Sesimpel itu sebetulnya ya. Oke, kemudian bisa juga ya dianalisis ya dari biaya-biaya yang muncul dari pendapatan apa saja yang dihasilkan itu kan bisa dianalisa. Sumber keuntungan paling besar perusahaan itu dihasilkan dari mana saja. Kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan itu juga dihasilkan dari mana saja. Ya, ini bisa ketahuan. Maka kalau perusahaan mau melakukan efisiensi, nanti bisa dilihat, oh ternyata cost terbesarnya di sisi apa. Bisa nggak kira-kira diefisienkan lagi. Kemudian juga dari sisi penjualan akan bisa kita, oh penjualan barang apa saja yang ternyata menyumbangkan pendapatan yang terbesar. Bisa nggak itu ditekan digedein lagi.
Mana margin yang paling menarik? Bisa nggak yang margin menarik itu penjualannya ditingkatkan dan seterusnya ya. Jadi ini bisa dianalisa ya. Sehingga bisa menjadi alat bantu buat manajemen untuk bikin keputusan-keputusan yang strategis dalam jangka panjang ya. Oke. Nah, pengguna laporan laba rugi ini siapa aja ya? Bisa kita bedakan jadi dua ya. Yang pertama adalah pengguna yang internal. Artinya orang-orang yang di dalam perusahaan ya, terutama manajemen perusahaan. Tentu manajemen perusahaan ini sangat butuh ya laporan laba rugi ini untuk mengambil keputusan, untuk menganalisa, untuk mengevaluasi. Ya, selain manajemen ada nggak? Tentu misalnya pemilik ya, pemilik perusahaan atau owner atau pemegang saham ini juga sangat berkepentingan ya terhadap laporan laba rugi yang akurat supaya mereka juga bisa mengetahui apakah investasi mereka benar atau tidak, apakah alokasi sumber daya yang sudah dialokasikan oleh mereka itu efektif atau tidak dan seterusnya. Ini pihak-pihak internal ya. Karyawan itu juga masuk pihak internal ya. Kemudian pihak eksternal ini pihak-pihak di luar perusahaan ya, bisa investor, bisa kreditur ya. Kreditur ini adalah pihak-pihak yang memberikan kredit ya kepada perusahaan ya. Tentu dia juga berkepentingan agar kreditnya aman, agar kredit yang sudah disalurkan itu bisa memberikan pendapatan bagi hasil atau bunga ya kepada mereka dan bisa dikembalikan tepat waktu. Ini adalah pengguna eksternal ya. Kemudian bentuknya ada single step, ada multiple step ya. Kalau single step ini langsung ya semua pendapatan dikumpulkan dalam satu form gitu ya tanpa dibeda-bedakan pendapatan di luar usaha dengan pendapatan di dalam usaha itu nggak dibeda-bedain ya. Jadi single step ini lebih simpel sebetulnya ya. Semua pendapatan dikelompokkan, semua biaya dikelompokkan, kemudian tinggal diselisihkan. Sementara ada juga yang pakai multiple step ya. Ini bentuk laporan laba rugi yang dilakukan dengan pengelompokan pendapatan dan biaya yang disusun di dalam suatu urutan tertentu. Biasanya kan pendapatan itu bisa dipisahkan jadi dua ya, ada pendapatan usaha, ada pendapatan di luar usaha. Nah, kalau di multiple step ini pendapatan di luar usaha ini dipisahkan. Nanti ditambahkannya nanti ya di akhir perhitungan laporan laba rugi ditambahkan di bawah. Kenapa? Karena sebetulnya pendapatan di luar usaha ini mungkin ya ini pendapatan yang tidak rutin sifatnya. Misalnya nih, pendapatan dari penjualan aset. Misalkan punya aset motor yang sudah nggak dipakai lagi, ya udah deh dijual aja deh. Ini kan jadi pendapatan, tapi pendapatan di luar usaha. Atau mungkin perusahaan itu punya ruangan yang kosong, yang sayang lah kalau itu dianggurin aja. Sementara ini perusahaan kantornya di tempat yang strategis, sehingga ruangan itu kalau disewakan itu bisa lumayan lah ada uangnya gitu. Akhirnya disewakan. Nah, padahal bisnis perusahaan bukan menyewakan ruangan. Ini hanya karena ada ruangan kosong yang dimanfaatkan saja untuk disewakan. Ya sudah, itu namanya pendapatan di luar usaha ya. Dalam multiple step ini dipisahkan antara pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Oke, berikutnya neraca ya. Jadi laporan laba rugi dan neraca ini dua bentuk laporan keuangan yang paling jamak kita temukan ya dalam sebuah bisnis ya. Nah, kalau neraca ini merupakan suatu daftar yang menggambarkan aktiva atau harta kekayaan, ya, utang-utang dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan ya. Jadi kalau tadi laba rugi itu seperti video, nah, kalau neraca ini seperti foto ya, jadi cuma sekali jepret pada saat tertentu ya. Misalkan neraca per 1 Januari, itu menunjukkan kekayaan perusahaan, utang dan modal ketika tanggal 1 Januari. Per 1 Januari ya. Beda sama laporan laba rugi. Kalau laporan laba rugi kan biasanya periode 1 Januari sampai 31 Desember. Berarti kan di sana ada periodenya ya. Ada film yang berjalan gitu ya. Nah, kalau neraca ini satu snapshot ya, satu jepretan kamera per hari itu, per tanggal yang ada di dalam neraca. Kalau misalkan per tanggal 31 Desember berarti ya posisi aset per tanggal itu, posisi utang per tanggal itu, posisi modal per tanggal itu ya. Jadi hanya 3 unsur utama yang ada di dalam neraca sebetulnya ya, ada harta atau aset,
ada liabilities ya atau kewajiban, dan ada equity atau modal ya. Jadi sebetulnya simple ya, cuma nanti kalau dalam perusahaan besar tentu aset ini bisa banyak banget bentuknya, utang juga macam-macam ya. Nah, modal ini juga nanti ada modal, juga ada istilah-istilah tertentu yang harus apa namanya dikenali gitu ya. Manfaatnya apa ya? Kita harus susun neraca dengan baik ya. Pertama tentu adalah meningkatkan akuntabilitas ya, pertanggungjawaban ya kepada publik ya, kalau memang perusahaan publik ya. Tapi kalau perusahaannya private ya, untuk pemegang saham ya, untuk manajemen, untuk kalangan internal dan kalangan eksternal yang memang punya kepentingan gitu ya. Karena sebetulnya laporan keuangan ini kalau bukan perusahaan publik sifatnya rahasia ya. Ya, jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses laporan keuangan ini. Bahkan karyawan seringkali juga tidak dikasih akses ya kalau itu perusahaan private gitu. Kalau perusahaan publik karena yang punya adalah masyarakat luas ya tentu ada kewajiban untuk melaporkan kepada masyarakat luas. Nah, ini ada undang-undangnya ya gitu. Sehingga kalau kita baca misalkan Kompas, Koran Bisnis Indonesia itu kan per 3 bulan ada saja kan apa namanya laporan keuangan dari perusahaan publik yang ditampilkan di sana, karena itu bagian dari kewajiban mereka ya untuk bisa melaporkan ke publik ya, kepada para pemegang saham yang notabene adalah masyarakat luas gitu ya. Meningkatkan transparansi, kemudian memfasilitasi suatu penilaian, memberikan informasi yang lebih luas dan seterusnya. Ini adalah manfaat dari neraca ya. Unsur-unsurnya tadi sudah Bapak sebutkan ya, ada aktiva atau asetnya kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, ada terdiri aktiva lancar. Aktiva lancar ini yang bisa dicairkan dengan mudah ya intinya ya, bisa dicairkan dalam waktu kurang atau maksimal 1 tahun ya. Itu ada kas, ada piutang, persediaan ya. Persediaan ini kan sebetulnya lebih, kenapa dia disebut lancar, karena begitu terjual kan jadi cash. Jadi cash kan berarti kan apa namanya liquid kan gitu. Piutang juga begitu, piutang begitu tertagih kan jadi cash ya. Jadi biasanya siklusnya itu di bawah 1 tahun, makanya ini disebut dengan aktiva lancar. Kemudian aktiva tetap ini yang umur kegunaannya dalam jangka waktu yang panjang, biasanya lebih dari 1 tahun ya. Dan ini umumnya digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan ya, bisa tanah, gedung, mesin, peralatan, mobil, komputer. Nah, ini adalah aktiva tetap ya. Nah, untuk aktiva tetap ini harus ada dalam catatan akuntansinya namanya penyusutan. Kenapa? Karena masa ekonomisnya itu terus berkurang, karena dipakai bisa rusak, karena dipakai bisa usang, sehingga harus disusut dengan metode penyusutan yang sudah disepakati ya oleh perusahaan ya. Banyak metodenya tuh ya. Ada juga aktiva tetap yang tidak berwujud ya. Tapi dia aktiva nih, tapi nggak berwujud. Misalnya hak paten. Nah, hak paten ini kan kalau perusahaan punya paten tertentu, ini kan sebuah kekayaan gitu. Dengan paten itu dia bisa misalnya menjual produk yang tidak bisa dijual oleh pesaing. Kenapa? Karena patennya yang punya dia. Hak cipta, merek dagang. Merek dagang ini juga aktiva ya, walaupun nggak berwujud, karena kalau bahkan seringkali ya perusahaan-perusahaan yang sangat legendaris itu merek dagangnya itu lebih mahal daripada aktiva tetapnya. Pabriknya mungkin nilainya 1 triliun, tapi merek dagangnya bisa jadi bertriliun-triliun gitu ya. Misalnya nih merek dagang yang sudah sangat terkenal itu jadi mahal, misalkan Nike. Itu kan mereknya mahal banget, bisa jadi itu melampaui dari pabriknya. Atau mungkin Coca-Cola. Coca-Cola ini sudah sangat terkenal ya. Orang lihat ininya, warnanya aja udah tahu gitu kan. Dan orang relatif tidak mikir misalkan kalau mau beli merek itu ya. Ini kan berarti kan dia bisa menjual. Dia bisa apa namanya? Bisa membuat perusahaan lebih mudah menjual karena merek dagangnya dipercaya oleh masyarakat. Nah, ini aktiva ya, walaupun aktiva tidak berwujud ya. Dan itu nanti ditampilkan di dalam neraca, itu ditampilkan apa saja aktiva tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan, dan bisa jadi nilainya fantastis ya. Itu. Berikutnya adalah pasiva atau liability ya. Jadi untuk pasiva ini adalah kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh perusahaan atau entitas bisnis ya, bisa jangka pendek, bisa jangka panjang ya. Pasiva itu ada hutang usaha, pendapatan diterima di muka, hutang investasi dan seterusnya, itu pasiva ya. Oke, kemudian modal atau equity ya. Ini adalah uang atau barang yang dipakai sebagai dasar untuk dapat melakukan suatu pekerjaan ya. Biasanya kalau perusahaan itu baru berdiri tentu dia harus store modal kan. Store modal. Jadi ketika perusahaan baru berdiri, ketika dia belum punya utang, maka
aset itu sama dengan modal. Misalkan setoran modalnya 100 juta, maka asetnya kas 100 juta. Kemudian habis itu baru misalnya kas itu berubah menjadi apa namanya, ada yang berubah aktiva tetap, barang seterusnya, tetap 100 juta sama dengan modal 100 juta. Tapi begitu punya utang, ya misalkan nambah utang 50 juta, kan misalnya ya 5 juta ini nanti kalau belum digunakan berarti kan masih dalam bentuk cash. Cashnya nambah 50 juta, utang nambah 50 juta. Pasiva dengan aktivanya tetap balance 150 juta, 150 juta. Gitu ya. Sehingga equity modal itu adalah aset dikurangi liability atau kewajiban. Ya. Jadi misalnya tadi asetnya 150 juta, ya kan? Kemudian liabilities atau utangnya kewajibannya 50 juta, berarti 150 juta kurangi 50 juta. Equity-nya adalah 100 juta ya. Equity ya, equity atau modal, bahasa Inggrisnya equity. Nah, biasanya kalau perusahaannya bagus ya, ya idealnya equity-nya nambah terus gitu. Kenapa? Karena digulung kan. Laba ditahan itu kan bagian dari equity. Misalkan nih udah jalan 3 tahun. Kan ada laba ditahan tahun pertama, laba ditahan di tahun kedua, laba ditahan di tahun ketiga. Nah, laba ditahan ini kan posisi di neraca itu di bawahnya equity. Modal misalkan modal ditempatkan dan disetor penuh yang modal awalnya dulu berapa misalkan 1 miliar. Ada di bawahnya laba ditahannya 300 juta. Jadi total modalnya adalah 1 miliar 300 juta. Nanti kalau beroperasi lagi, maka laba ditahannya kalau untung dia bertambah lagi. Terus gitu. Perusahaan yang bagus otomatis laba ditahannya itu tambah terus. Kalau rugi bagaimana? Ya nanti laba ditahannya bisa turun tergerus. Kalau rugi terus berarti nanti modalnya bisa tergerus. Modalnya berkurang sampai akhirnya defisiensi modal. Kalau perusahaannya itu rugi terus gitu. Emang ada Pak, ada perusahaan yang labanya itu laba ditahannya itu jauh melampaui apa namanya modal dasarnya atau modal awalnya. Oh banyak ya. Perusahaan yang beroperasi sudah lama itu akun laba ditahannya jauh lebih besar karena dulu modalnya kecil tapi karena dia bagus, perusahaannya juga tidak obral dividen, artinya digulung lagi ya akun laba ditahannya itu sangat besar. Coba cek nanti laporan keuangannya Unilever. Unilever itu cek laporan keuangannya, dia dari modal, itu kan sudah perusahaan udah puluhan tahun ya, sejak zaman Belanda itu. Jadi modal awalnya dulu seberapa, sekarang ini akun laba ditahannya itu gede banget ya. Kenapa? Karena diakumulasi sekian lama. Dan itu adalah bagian dari equity atau modal perusahaan. Ya ini contohnya ya. Ini apa bentuk neraca yang sangat sederhana ya karena akunnya nggak banyak, ini perusahaan yang masih kecil ya. Jadi ya ada aset lancar, ada aset tetap, ada total aset, kemudian ada ekuitas itu ya aset sama dengan apa namanya aset atau aktiva sama dengan pasiva ya. Pasiva itu dari kewajiban dan modal atau ekuitas. Dalam contoh ini kebetulan tidak ada ya utangnya ya, hanya ekuitas saja ya. Oke, itu gambaran ya untuk materi kesempatan kali ini. Manajemen UMKM dan koperasi. Kita sedikit bahas tentang tadi ada aspek-aspek keuangan yang sebetulnya ini secara detail itu ada di dalam mata kuliah akuntansi dasar ya. Ini hanya review. Dan UMKM sudah seharusnya ya menerapkan prinsip-prinsip akuntansi ini dalam operasi perusahaannya agar siap ya untuk naik kelas. Agar UMKM ini tidak berkutat di situ saja, tapi juga bisa memanfaatkan perkembangan teknologi terkini. Karena kalau nanti laporannya bagus, syukur-syukur sudah pakai software, maka tentu ini akan lebih efisien, akan lebih mudah mengambil keputusan dan akuntabilitas lebih bagus, sehingga nanti ketika bekerja sama dengan pihak-pihak lain itu akan lebih enak ya, akan lebih mudah dan suatu saat bisa scale up ya, bisa naik kelas ya. Oke, untuk sementara itu materi yang Bapak sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan kita bisa lanjutkan dengan diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.